معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلم كي نحيي فينا الآمال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada sore hari ini kita melanjutkan pembahasan ringkasan kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab yang ke-32, yaitu bab fadli dha'afatil muslimin wal fuqara wal khamilin, yaitu bab tentang keutamaan orang-orang yang lemah dari kalangan kaum muslimin dan juga orang-orang fakir dan miskin di kalangan mereka. Dalam bab ini Imam Nawawi menyebutkan firman Allah SWT dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-28. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka anhum. Allah SWT mengatakan, dan hendaknya engkau bersabar, ya wahai Muhammad, bersama orang-orang yang mereka senantiasa berdoa dan beribadah kepada Rabb mereka pada waktu pagi dan siang, yang mereka dalam ibadah tersebut mencari ridho Allah semata, dan janganlah engkau menganggap remeh mereka. Bapak dan Ibu dirahmati Allah SWT, ya, dalam bab ini Imam Nawawi menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang lemah di kalangan kaum muslimin. Dimana lemah di sini maksudnya adalah bisa jadi memang lemah secara fisiknya atau lemah dari sisi ekonominya. Kemudian juga wal fuqara, ya, wal fuqara yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin. Maka mereka memiliki keutamaan ya di dalam Islam, di mana di dalam bab ini akan disebutkan di antara keutamaan mereka. Di sini disebutkan oleh Imam Nawawi firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-28, di mana Allah SWT dalam ayat ini ya mengajak atau menyuruh Nabi SAW untuk bersabar bersama orang-orang yang mereka senantiasa beribadah kepada Allah SWT, yang mana kebanyakan mereka adalah orang-orang miskin, orang-orang yang lemah. Dan kalau kita telusuri ayat ini bercerita tentang keadaan kaum muslimin, para sahabat ketika masih di Mekah. Memang ayat ini surah Al-Kahfi turun di Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah, di mana ya di Mekah mayoritas atau kebanyakan pengikut Nabi SAW atau para sahabat itu adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah. Miskin memang lemah dari sisi harta, atau miskin juga sebagian mereka adalah budak atau mantan budak, seperti Bilal dan
yang lainnya, ya, Ammar bin Yasir, kemudian Yasir, Sumayyah, itu adalah budak ya, di kalangan orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Maka yang banyak beriman ketika Nabi SAW di Mekah ketika itu adalah orang-orang miskin, mayoritasnya, kebanyakan. Walaupun tentunya ada orang-orang kaya, di antaranya Abu Bakar sendiri orang kaya, tapi kebanyakan mayoritas yang beriman kepada Allah SWT, beriman kepada Nabi di Mekah ketika itu orang-orang miskin, para budak, orang-orang yang dianggap remeh, orang-orang yang dianggap hina, orang-orang yang tidak terpandang. Justru para tokoh Quraisy, para kepala suku ataupun orang-orang yang memiliki pengaruh di Quraisy itu kebanyakan mereka tidak beriman ketika itu. Maka hal itu pernah ya, Nabi SAW didatangi oleh para pemuka-pemuka Quraisy, di mana mereka mengatakan ya, kepada mereka, wahai Muhammad, kami akan mau mendengar apa yang kamu sampaikan itu kalau seandainya engkau menyingkirkan ini orang-orang lemah ini, orang-orang budak ini. Dan kemudian mereka mengatakan, kami enggak pantaslah satu majelis dengan orang-orang seperti itu. Kira-kira begitu makna dari perkataan orang-orang Quraisy ketika itu. Para tokoh-tokoh Quraisy, mereka mengatakan kami enggak pantas satu majelis ya, satu tempat dengan orang-orang yang lemah ini, orang-orang yang miskin, orang-orang yang mereka sebenarnya juga budak-budak kami. Maka ketika itu ya, Nabi SAW oleh Allah SWT diturunkan, dan diantaranya firman Allah dalam surah Al-Kahfi agar Nabi SAW bersabar untuk tetap mendakwahi semua kalangan, termasuk orang-orang yang miskin. Maka ini menunjukkan bahwasanya ya, dakwah Islam itu disampaikan kepada siapa saja, bukan hanya para pejabat, orang yang memiliki pengaruh ataupun memiliki wewenang atau tokoh, tapi di semua kalangan, termasuk rakyat, termasuk orang-orang miskin dan sebagainya. Maka Allah SWT dalam ayat ini menyuruh Nabi SAW untuk senantiasa bersabar bersama orang-orang yang senantiasa mereka beribadah kepada Allah ketika pagi dan petang. Itu orang-orang yang senantiasa mereka berzikir kepada Allah, kemudian sholat, menjaga sholat mereka. Dan yang kebanyakan mereka itu adalah orang-orang miskin. Kemudian Allah SWT melarang, wala ta'du aynaka anhum, jangan engkau menganggap remeh mereka, kata Allah SWT. Jangan menganggap remeh orang-orang yang lemah tersebut. Justru dalam sebuah hadis Nabi SAW justru mengatakan, innama tunsaruna bidu'afaikum, sesungguhnya kalian itu ditolong karena orang-orang lemah di antara kalian. Maka jangan menganggap remeh orang-orang yang lemah, kata Allah SWT. Jangan hina mereka, baik menghinanya dengan lisan, perbuatan atau isyarat. Ini dilarang oleh Allah SWT. Jangan hina orang-orang yang mungkin lemah, baik secara fisiknya, secara finansial, harta, tidak punya kedudukan di tengah masyarakat dan sebagainya, tidak dipandang. Jangan anggap remeh mereka, kata Allah SWT. Kalau mereka senantiasa beribadah kepada Allah. Maka di sini bisa kita lihat bagaimana yang dilihat oleh Allah adalah ibadah mereka, bukan dilihat status sosial di tengah masyarakat. Kalau dia senantiasa beribadah kepada Allah, dia senantiasa ikhlas kepada Allah SWT, walaupun dia mungkin orang yang miskin, tidak dipandang oleh kebanyakan manusia, justru dia memiliki kedudukan di sisi Allah SWT. Tapi sebaliknya, jika ada orang yang memiliki kedudukan di tengah manusia, mungkin kaya dan sebagainya, terpandang, tapi kalau dia tidak beribadah kepada Allah juga, maka itu tidak ada dianggap ya. Tentunya orang ini adalah orang yang hina di sisi Allah SWT, walaupun mulia di kalangan manusia. Maka Allah SWT menguatkan Rasulullah SAW dengan menurunkan ayat ini agar senantiasa berdakwah kepada siapa saja, tidak hanya kepada kalangan tertentu, para pemuka, tokoh, tapi juga kepada
orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, untuk senantiasa berdakwah kepada mereka dan senantiasa menghargai mereka. Kemudian di sini disebutkan beberapa hadis, di antaranya hadis dari sahabat Harithah bin Wahb qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala ukhbirukum bi ahli jannati kullu dha'ifin mutada'afin law aqsama 'ala Allahi la abarrah ala ukhbirukum bi ahli an-nari kullu mutullin jawadin mustakbirin. Muttafaqun alaih. Hadis ini dari sahabat namanya Harithah bin Wahab. Beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, maukah aku beritahukan kepada kalian penduduk surga, di antara penduduk surga, kata Nabi. Maka kata Nabi, setiap orang yang dia lemah atau dia dianggap lemah, ya dia lemah dari sisi tadi mungkin fisiknya atau finansial, memang dia lemah, ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang lemah. Banyak, mungkin dia sering sakit, penyakit, atau memang dia miskin, ditakdirkan oleh Allah SWT. Mutada'af itu artinya dianggap lemah oleh manusia, atau dia dianggap lemah oleh manusia. Memang dia lemah, atau memang orang yang dia dianggap lemah oleh manusia. Yang mana kalau dia bersumpah atas nama Allah SWT, maka Allah akan mengabulkannya. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya manusia mungkin tidak menganggap dia menganggap, mereka menganggap lemah dan sebagainya. Tapi ternyata dia adalah orang yang taat kepada Allah. Buktinya apa? Kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah akan kabulkan apa yang dia sumpahkan tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya dia dekat kepada Allah. Dia bersumpah atas nama Allah atau dia berdoa kepada Allah, diijabah oleh Allah SWT. Tentunya orang yang seperti ini mungkin kadang dianggap remeh oleh manusia, dianggap lemah, tapi di sisi Allah dia justru dekat kepada Allah. Mungkin dia tidak punya jabatan, tak dekat dengan penguasa atau pejabat, tapi dia justru dekat kepada Allah SWT. Kalau dia berdoa kepada Allah, Allah ijabah doanya. Maka ini salah satu di antara ciri penduduk surga, kata Nabi SAW. Kemudian faedah dari hadis ini juga menunjukkan bahwasanya kita melihat manusia itu bukan hanya dari sisi zahir. Maksudnya kita jangan hanya menilai orang mungkin dari segi penampilannya mungkin biasa saja dan sebagainya, tapi yang dilihat adalah amalannya. Betapa banyak orang yang dia mungkin penampilannya biasa saja, tapi dia orang yang taat kepada Allah SWT, beribadah kepada Allah. Tapi ada orang yang dia mungkin penampilannya mantap, rapi, bersih dan sebagainya, tapi kadang dia tidak taat kepada Allah SWT. Kemudian sebaliknya kata Nabi SAW, maukah aku beritahukan kepada kalian di antara ciri penduduk neraka? Kemudian Nabi mengatakan, kullu utulin jawadin mustakbirin. Kullu utulin artinya orang yang bengis, orang yang kasar, orang yang keras. Keras dalam artian ya tidak mau menerima kebenaran, ngotot mungkin bahasanya. Memang dia kasar juga. Itu mana utulin artinya keras hatinya, tidak bisa menerima mana sudah disampaikan dengan cara baik, tidak diterima. Keras hatinya, kasar pembawaannya, mungkin menyinggung orang dan sebagainya. Jawadin ini salah satu maknanya kata para ulama adalah orang yang suka menumpuk-numpuk harta, kemudian dia bakhil, tidak mau berbagi kepada orang lain. Mustakbirin artinya apa? Sombong. Maka ini ciri penduduk neraka kata Nabi SAW. Orang yang keras, bengis, kemudian orang yang bakhil, suka numpuk-numpuk harta, tidak mau berbagi. Kemudian mustakbir, kemudian dia sombong, baik sombong kepada Allah ataupun sombong kepada makhluk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis selanjutnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ihtajjatil jannatu wan nar faqalatin nar fiyya al-jabbarun wal mutakabbirun wa qalatil jannah fiyya du'afa'un nas wa masakinuhum faqadallahu bainahuma innakil jannatu rahmati arhamu biki man asya wa innakil naru adzabi u'adzibu biki man asya wa walikilaikuma alayya milquha, rawahu Muslim.
hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi SAW bersabda, yaitu Nabi menceritakan, ini perkara yang gaib ya. Nabi bercerita bahwasanya ihtajjatil jannatu wan nar, yaitu neraka, surga dan neraka saling berdebat. Ya, subhanallah, ternyata surga dan neraka bisa berbicara. Dan makhluk Allah SWT berbicara ya. Cuman kita yang nggak paham bagaimana bahasa mereka. Termasuk surga dan neraka. Di sini Nabi SAW menceritakan bahwasanya surga dan neraka ya berdebat, berdiskusi, berdebat. Kemudian neraka mengatakan, di dalam diriku ada al-jabbarun, yaitu orang-orang yang jabbarun, orang-orang yang penguasa, yang boleh dikatakan mungkin penguasa yang zalim, orang yang dia suka memaksa orang dengan kekuasaan dia, dengan kewenangan yang dia punya, dia paksa orang sesuai dengan kehendak dia, atau dia menzalimi orang. Dan ini termasuk jabbarun. Maka kata neraka, di dalamku itu ada orang-orang, atau yang masuk ke dalam diriku, kata neraka, adalah orang-orang jabbarun, orang-orang yang dia penguasa, yang zalim, yang dia memaksa orang sesuai dengan kehendak dia. Al-mutakabbirun, dan juga orang yang sombong. Ini orang yang masuk dalam neraka. Kemudian waqalatil jannah, adapun surga mengatakan, fiyya du'afa'un nas wa masakinuhum, di dalam diriku ada orang-orang yang lemah di antara manusia dan orang-orang miskin di antara mereka. Kemudian Allah SWT memutuskan di antara kedua mereka dengan mengatakan, sesungguhnya engkau wahai surga adalah rahmatku yang dengan engkau aku merahmati orang-orang yang aku kehendaki, dan engkau wahai neraka adalah azabku yang dengan engkau aku azab orang-orang yang aku kehendaki, kata Allah SWT. Dan bagi kamu berdua urusanku adalah memenuhi keduanya. Artinya Allah SWT yang berhak untuk memenuhi keduanya, yaitu surga dan neraka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak dan Ibu dirahmati Allah SWT, ini kisah yang disebutkan oleh Nabi SAW, atau berita gaib yang disebutkan oleh Nabi SAW, bagaimana surga neraka itu berbicara, dan mereka berbicara dengan bahasa yang Allah SWT yang tahu tentunya, kita tidak mengetahui. Tapi ini adalah perkara yang gaib. Maka ini menunjukkan bahwasanya ya, makhluk Allah SWT ya, kita enggak semuanya yang tahu. Banyak kita yang enggak tahu. Maka surga neraka berbicara. Maka faedah dari hadis ini bahwasanya di antara ciri orang yang masuk dalam neraka adalah orang-orang yang sama ya, sebelum hadis sebelumnya tadi, orang yang dia keras, sadis, mungkin bengis atau kasar, jabbarun, orang yang zalim, orang yang dia memaksa orang lain sesuai dengan kehendak dia, itu jabbarun. Ini tipikal ciri orang yang akan dilemparkan dalam neraka, naudzubillah. Wal mutakabbirun, dan orang yang sombong, ya, orang-orang yang sombong. Ini ciri orang yang masuk ke dalam neraka. Sedangkan orang-orang yang masuk dalam surga, cirinya adalah orang-orang yang lemah di antara manusia. Mungkin lemah dari sisi ekonomi, mungkin lemah dari sisi fisiknya dan sebagainya. Dan orang-orang miskin. Ini tentunya perlu diketahui Bapak dan Ibu dirahmati Allah SWT. Ya, penduduk surga itu kebanyakan, ini mayoritas orang-orang miskin, orang-orang yang lemah. Bukan berarti orang kaya tidak masuk surga. Artinya tidak begitu. Tapi ini disebutkan adalah mayoritas. Begitu juga neraka. Mayoritas orang yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang sombong. Begitu juga tentunya. Apakah ada orang miskin masuk neraka? Ada tentunya. Orang-orang yang lemah dia, tapi dia juga masuk neraka karena dia justru dengan kelemahan dia, mestinya dia beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, justru dia tidak melakukan hal itu. Justru dia semakin jauh dari Allah SWT. Dengan dia lemah atau dia miskin, justru dia jauh dari Allah. Ini juga tentunya dia dimasukkan dalam neraka. Jadi ini maksudnya adalah secara umum ya, bukan berarti tidak ada orang yang lemah masuk neraka. Sebaliknya juga, di dalam surga kebanyakan orang yang lemah atau dianggap lemah oleh orang lain, atau orang-orang miskin. Apakah tidak ada orang kaya? Tentunya ada tentunya. Abu Bakar yang telah jelas dijamin surga adalah orang kaya. Abdurrahman bin Auf juga
sahabat Nabi yang sangat kaya juga dijamin surga oleh Nabi SAW. Nabi Sulaiman, ya, orang raja dan kaya, ya tentunya dijamin surga. Ya, ini tentunya Nabi SAW di sini menyebutkan secara umum, ya, di mana ada di antara orang-orang kaya yang justru dia dengan kekayaan dia justru dia dekat kepada Allah SWT. Dengan dia memiliki jabatan, misalnya dia justru dekat kepada Allah SWT. Maka ada orang yang seperti itu tadi. Jadi bukan berarti seluruh penduduk surga itu orang miskin semua, enggak. Tapi ada di dalamnya orang-orang yang kaya, ya, orang-orang yang kaya yang dia memiliki jabatan mungkin terpandang, tapi justru dia ya baik tetap beribadah kepada Allah, kemudian baik kepada manusia, tidak takabur, tidak sombong, kemudian dia justru menjadi penduduk surga. Dan bahkan para ulama menjelaskan, membandingkan mana yang lebih utama, orang miskin yang sabar atau orang kaya yang dermawan. Ya, sebagian para ulama menjelaskan apa yang paling utama adalah orang kaya yang dermawan. Kenapa? Kalau orang miskin sabar ya memang ya sudah miskin, mau gimana lagi ya istilahnya. Ya miskin ya harus sabar. Kemudian dia dengan miskinnya mestinya dia ke masjid, dia dekat dengan Allah. Tapi kalau dia kaya tapi dia rajin ke masjid, itu baru hebat. Kenapa? Orang kaya kan biasanya dia poya-poya. Tapi di situ ujian yang sangat berat. Jadi justru apa? Ujian itu yang paling berat sebenarnya kekayaan atau jabatan. Bukan miskin, bukan kekurangan. Kalau miskin tidak ada pilihan lain. Ya miskin gimana lagi? Ya udah ke masjid, rajin ke masjid. Ini udah miskin gak ke masjid, nah ini udah kebablasan. Mau di apa yang dibanggakan apa? Tapi kalau orang kaya masih ada orang ngomong ya kaya, sombong ya biar wajar gitu. Kaya gak ke masjid wajar, tapi miskin gak ke masjid gimana? Mau ngapain lagi gitu, kira-kira seperti itu. Coba, makanya para ulama jelaskan orang kaya yang dermawan itu lebih utama. Orang kaya yang bersyukur maksudnya. Orang kaya yang bersyukur tentunya dengan dia menggunakan nikmat kekayaan itu di jalan Allah SWT. Dia kaya tapi dia rajin ke masjid, dia kaya tapi rajin membantu, dia kaya tapi gak sombong. Justru ini lebih utama. Padahal apa? Itu ujian yang sangat berat. Nah, maka ini maksud dari hadis ini apa? Adalah kebanyakan ya, mayoritas. Justru tadi disebutkan bahwasanya sebagian ulama justru mengatakan bahwasanya orang kaya yang bersyukur lebih utama daripada orang miskin yang bersabar. Kemudian faedah dari hadis ini menunjukkan bahwasanya ya surga tempat orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah SWT. Rahmat Allah di surga. Sedangkan neraka ada tempat orang yang akan diazab oleh Allah SWT. Dan surga akan dipenuhi oleh Allah, dipenuhkan oleh Allah SWT dengan makhluk-makhluknya. Begitu juga neraka. Allah SWT sudah mentakdirkan siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka. Maka Allah SWT dalam hadis ini tadi disebutkan oleh Nabi bahwasanya Allah SWT yang akan memenuhi surga itu. Di mana surga seluas langit dan bumi itu akan dipenuhi oleh manusia dan jin dan juga yang lainnya yang Allah SWT saja yang tahu. Begitu juga neraka. Kemudian Bapak dan Ibu dirahmati Allah SWT, hadis yang terakhir dalam bab ini adalah disebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah SAW rubba ash'atha aghbara madfu'un bil abwabi law aqsama 'ala Allahi la abarrahu rawahu Muslim. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bisa jadi kata Nabi, ada orang yang ash'ath itu artinya orang yang penampilannya acak-acakan, enggak rapi lah, aghbar berdebu. Biasanya orang yang datang dari perjalanan, apalagi di zaman dahulu ya. Madfu'un bil abwab, yaitu dia ditolak dari pintu-pintu. Maksudnya apa? Ya kalau kita sendiri melihat ada orang yang penampilannya mungkin enggak rapi dan sebagainya, madfu'un bil abwab yang mungkin menjauh, kita menjauh dari dia. Ya, maksudnya orang madfu'un bil abwab artinya dia orang nutup pintu dari dia, itu maksudnya. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Kalau dia bersumpah atas nama Allah maka Allah kabulkan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi, rubba itu bisa jadi atau kadang-kadang ada saja orang-orang yang dia mungkin menurut kita secara lahiriah dia orang biasa saja atau
nggak terpandang lah, penampilannya biasa, itu apa? Kalau dia bersumpah atas nama Allah, justru Allah SWT kabulkan. Sebaliknya ada orang yang mungkin apa? Penampilannya oke, wah dan sebagainya, mungkin dianggap oleh orang banyak, terpandang, tapi justru dia di sisi Allah adalah orang yang rendah. Maka ini juga memuatkan kepada kita bahwasanya jangan sekali-kali kita hanya sekedar melihat penampilan saja tanpa kita melihat amalannya. Karena biasanya kadang orang penampilannya ya biasa-biasa saja. Makanya Nabi mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat penampilanmu dan jasadmu. Ada orang penampilannya mungkin gak rapi atau apa, atau jasadnya mungkin dia cacat dan sebagainya. Jangan itu yang dilihat. Karena bisa jadi orang yang biasa penampilannya atau cacat justru dia lebih taat kepada Allah. Kata Nabi SAW, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah melihat apa? Kepada amalan kalian dan hati. Amalannya lihat. Jadi jangan sekedar kita melihat orang, wah penampilannya ini, atau dia cacat, atau apa, punya kekurangan, aib, kita anggap remeh. Enggak, bisa jadi dia lebih bertakwa kepada Allah SWT. Karena yang dilihat oleh Allah adalah amalan, hatinya dan amalannya, bukan yang dilihat sekedar penampilan atau jasad fisiknya saja. Maka ini menjadikan pelajaran bagi kita agar kita ya, tidak hanya melihat orang atau menilai orang hanya sekedar dari fisiknya saja, penampilannya saja, tapi kita lihat bagaimana amalan dia, bagaimana kinerja dia, misalnya, bagaimana amalan dia, bagaimana ketaatannya kepada Allah, bagaimana hatinya, kejujurannya, perkataannya, itu yang dilihat, bukan yang sekedar penampilan. Karena tadi kita sebutkan bisa jadi orang yang penampilannya biasa saja, tapi ternyata luar biasa di sisi Allah SWT. Bisa jadi sebaliknya, orang yang luar biasa menurut manusia ternyata menurut Allah biasa-biasa saja, atau malah hina di sisi Allah SWT. Allah kata inna akramakum indallahi atqakum, yaitu orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Nah, Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah SWT, ini ya beberapa hadis yang bisa mungkin kita sampaikan pada sore hari ini yang berkaitan dengan bagaimana kita hendaknya ya memperhatikan atau menyayangi atau mengetahui keutamaan orang-orang yang mungkin lemah di antara kita, ya, baik lemah secara fisiknya ataupun secara ekonomi, finansial dan sebagainya, agar kita tidak menganggap remeh mereka, agar kita menghargai mereka, dan kita perlu ya, melihat atau perlu kita memiliki standar yang benar dalam menilai seorang, yaitu yang dilihat adalah amalannya, yang dilihat ketakwaannya, ibadahnya kepada Allah, bukan penampilan ataupun status sosial, ekonomi dan sebagainya. Nah, wallahu ta'ala mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala, kalau misalnya ada pertanyaan kita persilakan. Ada ekonomi orang itu yang tidak ini Pak ya, tidak dengar orang yang tidak perlu lah juga berlantai. Jadi bagi dia mungkin berbuat baik itu apa dia? Iya, jadi kata dia berbuat baik aja, nggak usah pikirkan atau nggak perlu surga neraka. Tentunya itu tidak benar. Karena apa? Karena kita beramal itu melakukan kebaikan, memang tujuan kita mencari surga Allah SWT. Kenapa? Karena memang Allah SWT yang sudah menjanjikan siapa yang melakukan kebaikan, maka Allah SWT akan memberikan pahala, dan pahala tentunya orang yang memiliki pahala yang banyak tempatnya di surga. Sedangkan sebaliknya orang yang dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat, dia tempatnya di neraka. Maka seseorang justru dia harus memiliki pengharapan kepada surga Allah. Pertama, karena memang Allah SWT yang menyebutkan hal itu, Allah SWT. Yang kedua juga yang memberi itu, artinya kita tentunya sebagai seorang makhluk ya berharap kepada Allah. Yang tidak boleh itu berharap kepada makhluk, kepada manusia. Kemudian yang ketiga, memang ketika kita beramal mesti ada motivasi. Sebab kalau kita nggak punya motivasi, kita mau berbuat baik aja. Kalau nggak ada motivasi, apa sih?
saya kalau memberi ini dapat apa saya? Nah gitu. Biasanya kan kita gitu. Jadi Allah SWT memberikan, menyiapkan dan menjanjikan surga, pahala itu sebagai motivasi buat kita agar kita beramal. Dan semata-mata kita yang cari itu, bukan yang lain. Justru kalau kita mungkin nggak punya motivasi, ya kita akan lemah dalam beramal itu. Kenapa malas beramal? Saya mau apa gitu. Tapi kalau di sana ada surga yang Allah siapkan bagi orang yang dia menjaga sholatnya, bagi orang yang suka memberi, bagi orang yang suka bersedekah, Allah SWT bangunkan dia rumah di surga dan seterusnya. Maka orang akan berlomba-lomba, akan bersemangat. Jadi tentunya kita memang disuruh ya, agar kita termotivasi dengan apa yang sudah Allah janjikan. Dan itu janji Allah SWT. Jadi kalau kita justru di sisi lain, wah saya nggak perlu itu, justru kita seolah-olah kita nggak butuh kepada Allah. Justru itu sebuah kesombongan sebenarnya. Justru kita itu apa? Harus butuh kepada Allah. Yang perlu itu kita nggak butuh sama manusia, ya. Tapi kepada Allah harus butuh kita. Kalau kita bilang, saya nggak butuh sama kamu, nggak apa-apa, sama manusia. Tapi kalau kepada Allah justru kita harus butuh. Makanya Allah mengatakan dalam sebuah ayat dalam surah Az-Zumar, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin. Sungguhnya orang yang sombong kepadaku, yang tidak mau meminta kepadaku, tidak mau berdoa, Allah campakkan ke dalam neraka jahanam secara hina. Jadi orang kalau nggak mau berdoa, nggak mau minta sama Allah, berarti apa? Dia merasa udah hebat berarti. Dia udah merasa cukup, sombong berarti. Justru kita itu nggak boleh sombong kepada Allah. Justru kita harus berharap kepada Allah, meminta kepada Allah. Justru itu bentuk kita sebagai seorang hamba. Justru Allah itu senang kalau kita banyak berdoa, banyak meminta kepada Allah. Menunjukkan bahwasanya kita berharap kepada Allah, kita butuh kepada Allah. Allahus Samad, ya Allah tempat meminta. Allah katakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah. Wahai manusia, kamu ini fakir kepada Allah. Artinya fakir apa? Fakir itu ini butuh. Jadi kalau ada orang mengatakan saya nggak butuh surga neraka, berarti Anda dalam tanda petik Anda sombong kepada Allah. Berarti Anda apa? Merasa nggak butuh sama Allah. Coba kalau dia bilang seperti itu, di dunia dia masih butuh makan minum tempat tinggal kan? Bukankah tempat tidur, makan minumnya, tempat tinggalnya itu Allah yang kasih? Dibandingkan dengan surga jauh lebih hebat surga. Kalau kita tanya dia, saya nggak butuh. Coba kita tanya dia, kamu masih butuh nggak di dunia ini makan minum? Masih butuh nggak tempat tinggal? Masih. Nah, kalau kamu ya merasa nggak butuh sama Allah, ya berarti apa? Berarti kamu nggak butuh lagi makan minum, tempat tinggal di dunia ini. Sebab Allah yang ngasih itu semua. Kalau dia mengatakan tidak butuh kepada Allah SWT, tidak butuh surga neraka, justru ini adalah suatu hal yang keliru tentunya. Seorang yang beriman dia memiliki keimanan, keyakinan bahwasanya setelah kehidupan ada kematian. Ini juga mungkin bisa jadi ada juga orang yang khawatirnya ini adalah bersumber dari orang yang tidak percaya kepada hari akhirat. Bisa juga dia, saya nggak butuh itu, saya pokoknya berbuat baik aja, kata dia. Nah ini berbahaya. Justru kita sebagai seorang muslim punya keyakinan bahwasanya setelah kehidupan ada kematian, kemudian setelah kematian ada kehidupan yang hakiki, yang sebenarnya, yang di situ akan diminta perbuatan baik atau buruk kita akan kita pertanggungjawabkan. Dimana kita butuh kepada Allah SWT, kita minta kepada Allah surganya, dijauhkan dari nerakanya. Dan itulah ibadah. Jadi ibadah itu adalah salah satu makna ibadah itu kita merendahkan diri kepada Allah, merasa butuh kepada Allah. Itu salah satu makna ibadah. Ya, salah satu makna ibadah adalah merasa butuh kepada Allah. Jadi kalau ada orang tak merasa butuh, berarti sombong dia. Justru ketika kita merasa butuh kepada Allah, butuh surga Allah SWT, butuh kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, mendapat pahalanya, justru itulah bentuk kesempurnaan iman. Nah, Allah. Nah, mungkin cukup ya pembahasan kita pada sore hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan lain, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.